Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Podcast Ewako Adiaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali hadir dengan tema pelaksanaan pilkada serentak di 12 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan di tengah pandemi COVID-19. Telah hadir bersama kita narasumber yakni Dr. Muhammad Ihsan Mustari MHM. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Host kali ini adalah Bapak Azi Tiawardana SHMH. Beliau adalah koordinator pada bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Adiaksa viewers, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini bersama podcast Ewako Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kita berjumpa lagi dan pada saat ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Bapak Dr. Muhammad Ihsan Mustari, Magister Humaniter. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga merangkap selaku Ketua ID Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum Pak Aziz. Alhamdulillah, wassabillah. Pada dalam kesempatan ini kita masih berjumpa dalam keadaan sehat, Pak Dokter, di tengah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan berbicara dan berbincang-bincang santai, Pak Dokter, terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak yang kebetulan pada Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada 12 kabupaten dan kota, yang pelaksanaannya di tengah terjadinya pandemi COVID-19. Dalam hal ini kami minta Bapak selaku Kepala Dinas dan Ketua ID untuk memberikan beberapa pandangan bagaimana pelaksanaan pilkada yang di tengah pandemi ini untuk bisa tetap pada pelaksanaan dengan mematuhi protokol kesehatan. Tentunya karena pilkada sebagaimana yang kita ketahui banyak melibatkan masyarakat secara langsung, Pak. Mulai dari tahapan pendaftaran, pengumuman calon, ataupun mulai nanti dari pada saat pelaksanaan pencoblosan itu sendiri. Dalam kesempatan ini kami persilahkan Bapak untuk memberikan pandangan Pak terkait hal tersebut. Oke, makasih Pak Aziz. Jadi betul disampaikan tadi bahwa memang ini adalah keputusan negara bahwa pilkada serentak gubernur, wali kota, bupati akan tetap dilaksanakan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita di Sulawesi Selatan ini Pak Aziz ada 12 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 19 Desember. Nah, memang kita tahu bahwa pemilihan ini adalah pemilihan langsung yang mengumpulkan orang, Pak. Nah, ini persoalannya karena ini adalah salah satu prinsip yang dihindari untuk bagaimana mencegah protokol kesehatan. Nah, olehnya itu memang kita gugus tugas penanganan COVID Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu melakukan koordinasi dengan KPU, provinsi dan 12 kabupaten kota, juga mengundang para ketua Bawaslu kabupaten kota ini untuk bagaimana berkoordinasi untuk mendorong mereka semua untuk menjalankan protokol kesehatan. Ini yang penting Pak, karena protokol kesehatan ini satu-satunya cara saat ini untuk kita mencegah proses penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, olehnya itu memang bahwa pelaksanaan
pilkada ini ada beberapa titik sebenarnya jadi persoalan kita dalam memutuskan mata rantai COVID-19. Beberapa waktu yang lalu di beberapa kabupaten kota di luar Sulawesi Selatan itu terjadi klaster pada saat pendaftaran, karena inilah Pak persoalannya dalam pilkada ini kan sering kita mengumpulkan orang dengan alasan ya show force gitu ya Pak Aziz ya. Nah ini jadi persoalan, jadi semuanya harus berkoordinasi. Olehnya itu titik rawan yang ada mulai saat ini sampai tanggal 9 itu ada 2 Pak. Itu pada saat kampanye, saat ini kampanye dari tanggal 27 September kemarin sampai tanggal 5 Desember ini masa kampanye. Di situ beberapa titik-titik krusial yang harus kita pantau bersama. Nah yang penting sebenarnya ini adalah bagaimana semua orang di mana saja itu patuh dan taat dengan protokol kesehatan. Termasuk tidak hanya tim kampanyenya, KPU pun juga dan Bawaslu pun juga harus taat dan dalam menjalankan protokol kesehatan. Seperti itu Pak Asih. Ya. Tadi menarik Pak terkait dengan kampanye ini Pak. Ya. Sebagaimana kita ketahui secara konvensional dalam pelaksanaan pilkada, pileg atau pilpres itu kan sudah masyarakat mengetahui secara umum bahwa pelaksanaan kampanye itu identik dengan mengumpulkan massa dalam jumlah yang sangat banyak dari masing-masing calon itu untuk menyampaikan program-program mereka. Nah ini kalau dilaksanakan pada saat pandemi seperti ini kan tentunya protokol kesehatan itu kan harus menjaga untuk dihindari adanya kerumunan massa. Ya. Nah ini tentunya apakah dari pihak dinas kesehatan ataupun dari profesi dokter sendiri sudah memberikan saran masukan kepada dalam hal ini pemangku pelaksanaan pemilu ini adalah KPU dan tentu pengawasnya adalah Bawaslu Pak. Iya Pak Asih. Jadi dari hasil pertemuan kita dengan KPU dan Bawaslu itu telah disepakati beberapa hal. Kemarin saya lupa tanggal berapa, tapi pada waktu pengambilan nomor urut semua paslon di 12 kabupaten kita telah menandatangani fakta integritas Pak Asih. Untuk semua proses-proses pilkada serentak ini mereka patuh dan taat dengan protokol kesehatan. Tentu kita harapkan bahwa paslon tidak hanya dia mewakili dengan tim kampanyenya tentu. Sebagai leader untuk bagaimana mengatur semua pasukannya seperti itu, tanda kutip, untuk tetap patuh dalam protokol kesehatan. Demikian juga dengan KPU Pak dan Bawaslu. Nah juga memang dalam proses kampanye seperti ditanyakan tadi, kita berharap memang bahwa untuk proses kampanye ini itu lebih kita dorong untuk dilaksanakan dalam bentuk daring Pak. Jadi dalam bentuk online, sehingga tentu ini bisa mengurangi kontak langsung. Itu yang sangat penting Pak. Kenapa sih sebenarnya saya sampaikan dulu protokol kesehatan yang 3 ini kenapa penting ya dalam hal pencegahan? Karena tempat penyebaran virus di tubuh kita itu ada cuma 2 lubang Pak Asih. Hidung dengan mulut. Di satu tempat jurnal juga ilmiah mengatakan mata, tapi lebih pada hidung dengan mulut. Inilah sampai kita harus menutup duanya ini Pak. Jadi dalam menggunakan masker harus tetap benar. Jadi tidak hanya menutup mulut saja, tapi juga hidung Pak. Nah sehingga seandainya kita positif, kita tidak menyebarkan. Kalau kita negatif, kita tidak tersebarkan. Yang kedua, mengenai cuci tangan Pak. Ini cuci tangan penting sekali karena bagian tubuh kita yang selalu menyentuh kemana-mana ini tangan. Menyentuh ke meja, memegang apapun, kemudian tidak sengaja kita megang wajah. Kita tidak tahu ini karena virus sebenarnya kan tidak kelihatan Pak. Nah kalau menyetuhkan inilah menjadi faktor risiko. Yang ketiga menjaga jarak. Virus ini Pak namanya ilmiahnya itu dia menyebar dengan droplet infection. Droplet, jadi dia seperti percikan keluar. Tidak seperti gitu loh, kalau kita mulut kita harum kayak bunga-bunga, enggak guys, seperti itu. Dia keluarnya dengan percikan. Dan percikan itu lemparannya terjauh itu 1 meter. Sehingga kita memang diharap bahwa kita menjaga jarak. Walaupun kita berdekatan. Kita kan tidak tahu Pak. Di antara kita ini siapa yang positif.
Apalagi saya bisa sampaikan Pak Aziz, di Sulawesi Selatan ini yang positif lebih banyak asimptomatik, lebih banyak yang tidak bergejala Pak. Nah, jaga jarak itu sangat penting. Kalau orang yang demam kelihatan merah mukanya itu kelihatan Pak. Ini kan biasanya gejalanya minimal. Gejalanya minimal sehingga protokol itu penting, jaga jarak itu penting. Nah, olehnya itu dalam masa kampanye ini kita mendorong Pak untuk dilakukan dalam bentuk daring. Kalaupun harus dia melakukan pertemuan dalam ruangan, maka pesertanya itu harus loadingnya cuma 50% Pak. Ada yang mengatakan jumlah, tapi saya mengatakan lebih kepada melihat situasi. Karena juga kalau ruangannya kecil, kalau 50 orang itu kan juga banyak juga. Jadi kita tanyakan loading normalnya berapa di dalam ruangan. Kalau dalam ruangan loadingnya 50, maka harus 50%-nya saja, 25 aja Pak. Begitupun juga di sini ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri, sangat tidak diharapkan untuk melakukan kampanye di lapangan. Jadi lebih kepada daring Pak, ini ada instruksinya. Jadi seperti itu. Dan yang sangat penting adalah komitmen. Dan tidak hanya komitmen tapi harus konsisten. Ya. Konsisten dengan apa yang telah dibuat dalam fakta integritas tersebut. Kita tidak harus menunggu sanksi ya, tapi lebih kepada bagaimana kita semua menjalankan ini protokol kesehatan dalam rangka prevensi mencegah penyebaran COVID-19. Begitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jadi dari KPU sendiri, sepengetahuan saya selaku host, bahwa sudah ada peraturan KPU RI nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di tengah bencana non alam, yaitu di pandemi COVID-19. Iya, Pak. Tentunya aturan sudah dibuat, himbauan juga sudah dilaksanakan. Nah, ini kita bicara terkait nanti pencegahannya dalam pelaksanaannya Pak. Kita juga tidak menutup mata bahwa semua sudah dihimbau dan aturan sudah diinikan, tapi suatu saat nanti pelaksanaan kita juga harus bisa mengantisipasi ketika ada yang dalam tanda kutip bandel ini Pak. Terutama ini kan pelaksanaannya kan menyebar di 12 kota dan kabupaten yang tentunya ada beberapa kabupaten kota yang jauh dari pusat kota Makassar. Bagaimana Pak dengan hal tersebut Pak? Iya Pak Asy, jadi sebenarnya protokol kesehatan ini sangat terkait dengan perubahan perilaku. Ya. Kita merubah perilaku masyarakat untuk terbiasa Pak. Karena 3 hal ini adalah persoalan perilaku yang harus dibiasakan. Dan saya bisa sampaikan bahwa untuk mengubah perilaku seseorang ini ya, kan ada 3 tahap nih Pak Asy. Pertama, bagaimana mereka tahu dulu apa itu protokol kesehatan, bagaimana mencegahnya. Nah dalam hal ini tentu yang harus dilakukan dan selama ini kita lakukan, ya kita melakukan penyuluhan, apakah lewat acara seperti ini, ataupun kita langsung kontak dengan masyarakat menyampaikan, atau lewat leaflet kita bagi-bagikan. Tapi itu tidak cukup Pak Asy, karena bukan jalan satu-satunya untuk mengubah perilaku orang hanya dengan memberikan informasi. Karena itu adalah baru pada tahap kita memberitahu mereka. Ya. Yang kedua yang terpenting adalah bagaimana mendorong orang untuk mau Pak. Bukan seperti itu. Kami di bulan Agustus ya telah melakukan survei Pak terkait perilaku masyarakat terkait protokol kesehatan ini. Ternyata itu datanya sangat bisa kita ambil kesimpulan bahwa di antara yang responden yang kita nilai ya, itu ada 70% Pak masyarakat Sulawesi Selatan ini yang sudah tahu Pak Asy. Sudah tahu itu apa COVID-19, bagaimana mencegahnya. Nah, cuma persoalan sekarang itu di fakta kedua yang kita temukan adalah baru sekitar 45% Pak yang mau menjalankan protokol. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa ternyata ada sekitar 25% masyarakat ini yang sudah tahu Pak tapi tidak mau melakukan. Ini. Nah, itu Pak Asy. Jadi permasalahan tersendiri juga Pak ya. Iya. Nah, olehnya itu memang strategi kita mencegah itu tidak cukup dengan himbauan-himbauan Pak. Ada 2 cara kita orang untuk mendorong mau. Nah, ini yang telah kita antisipasi. Bagaimana pertama menghadirkan role model Pak. Contoh di masyarakat.
Jadi kami kemarin itu bulan lalu melakukan pelatihan untuk 1.000 tokoh lintas agama, Pak. Ini penting sekali karena mereka inilah tokoh-tokoh yang bisa memperlihatkan kepada masyarakat sekitarnya. Melalui kita bisa paham ya, kalau saya bisa sampaikan, sosiokultural masyarakat Sulawesi Selatan itu kan salah satunya banyak follower, Pak, kan. Follower. Melihat orang di sekitarnya atau panutannya, itu diikuti, Pak. Itu salah satu kita mendorong untuk mau. Jadi mereka sudah tahu tapi belum mau, tapi karena ustaznya dia lihat, pendetanya dia lihat pakai masker, jaga jarak, dia ikut gitu, Pak. Seperti itu. Seperti sekarang ini kan yang tren ini di Sulawesi Selatan, ibu-ibu ini kan bunga-bunga, Pak. Itu karena follower semua tuh ikut-ikut itu, Pak. Nah, yang kedua untuk mendorong orang mau, Pak Aziz, adalah bagaimana menghadirkan regulasi. Regulasi adalah salah satu cara kita untuk merepresi ya, menekan masyarakat untuk mau, mendorong orang untuk mau. Walaupun dia tahu tapi harus ditekan. Mungkin sanksi-sanksi diberikan walaupun sebenarnya ya kita lebih pada sanksi persuasif ya. Tapi itu minimal bisa menghadirkan itu untuk mendorong orang mau. Langkah ketiga, Pak, untuk melakukan perubahan perilaku adalah mampu. Jadi sadar mau mampu. Kalau mampu ini adalah lebih kepada bagaimana pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalahnya. Karena ada juga orang, Pak, sudah tahu masker itu apa gunanya, sudah mau, Pak, pakai masker, tapi tidak ada duitnya beli masker. Nah, mau cuci tangan dari tempatnya. Jadi tahap ketiga ini lebih pada intervensi pemerintah untuk menyiapkan fasilitas. Nah, olehnya itu memang dalam kampanye ini kita mengharapkan, mendorong pemerintah daerah juga di 12 kabupaten kota ini untuk menyiapkan fasilitas, Pak, masker, terutama orang-orang menengah ke bawah, ya, menyiapkan tempat cuci tangan, terutama di tempat-tempat fasilitas umum. Itu yang kami lakukan, Pak Aziz. Ya. Iya, Pak. Dan ini tentu yang paling penting, Pak, terkait nanti masalah pada saat pelaksanaan pencoblosan ini, Pak. Iya. Secara kita ketahui bersama, kalau secara umum pelaksanaan pencoblosan ya orang datang ke TPS, nanti registrasinya sudah dicatat dengan menunjukkan identitas, baru kemudian mendapat surat suara ke bilik suara, mencoblos calon yang akan dipilih dan memasukkan ke kotak suara. Nah, ini tentunya terkait dengan pelaksanaan itu dan dihubungkan dengan protokol kesehatan, mulai dari TPS nanti yang didatengin dengan banyak masyarakat, ya. juga dengan alat-alat yang dilakukan pencoblosan itu yang dipakai berulang-ulang. Itu dari Dinas Kesehatan sendiri bagaimana, Pak? Apakah sudah memberikan masukan kepada KPU terkait pelaksanaan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan nantinya itu? Oke, Pak Aziz. Jadi di peraturan KPU itu kan sudah jelas ya. Detail sekali bagaimana sampai pelaksanaan pencoblosan nanti. Bagaimana pencoblosan itu dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Coba nanti beberapa seminggu atau 2 minggu sebelum pencoblosan, kalau sudah ditetapkan TPS-nya ya dan lokasinya, kami minta mereka melakukan simulasi dulu, Pak. Simulasi, kemudian kita sama-sama diskusikan untuk melihat apakah dalam proses pencoblosan itu sudah menjalankan protokol kesehatan atau tidak. Nah, tentu persiapan-persiapan juga harus dilakukan ya, tentu terutama fasilitas-fasilitas ya, Pak. Tentu juga terkait himbauan kepada para pencoblos ini agar datang minimal sudah harus menggunakan masker ya, cuci tangan sebelum ke sana dan sebagainya. Tapi kami berharap ada simulasi, Pak, sehingga nanti proses pencoblosan itu smooth, artinya lancar sesuai dengan protokol kesehatan. Walaupun juga di peraturan KPU nomor 13 itu sudah menetapkan tata caranya secara teknis. Ya. Tapi perlu juga kita evaluasi dengan melakukan simulasi lah, Pak, geladi gitu ya, geladi, sehingga kita bisa tahu dan menilai bahwa TPS A, TPS B ini sudah sesuai perencanaannya gitu, Pak. Sekira gitu ya, Pak Aziz. Nah, ini, Pak, kemudian yang terakhir terkait dengan kesiapan dari Dinas Kesehatan sendiri, termasuk juga dengan tenaga medis pada keseluruhan di 12 kabupaten dan kota ini, tentunya
setiap tahap pelaksanaan mulai dari saat ini kampanye sampai nanti mulai dari pencoblosan itu sudah disiapkan ya Pak ya tenaga medis untuk mengantisipasi yang tentunya kita tidak inginkan bersama, tapi tetap harus diantisipasi bahwa ada nanti masyarakat yang mungkin ada hal-hal yang Positif karena gitu ya, Pak ya. COVID-19 ini jadi pingsan atau apapun Pak, itu sampai nanti penanganannya kepada rumah sakit itu Pak. Jadi gimana Pak? Oke Pak Aziz, jadi saya perlu sampaikan secara umum bagaimana kita melakukan penanganan COVID-19 ya di Sulawesi Selatan. Jadi mulai dari hulu sampai hilir, alhamdulillah kita sampai saat ini terkoordinasi ya antara Forkopimda provinsi, mulai dari Bapak Gubernur, Pangdam, Kapolda, Pak Kejati, ya, pengadilan semuanya terkoordinasi dalam hal bagaimana pelaksanaan penanganan COVID-19 ini. Mulai dari bagaimana kita melakukan proses pencegahan, melakukan pemeriksaan laboratorium Pak. Nah ini terkoordinasi dengan baik dan alhamdulillah memang saat ini jumlah pemeriksaan yang kita lakukan Pak untuk masyarakat itu semakin banyak. Jadi pemeriksaan laboratorium itu rata-rata kita per hari itu 1.000 sampai 2.000. Nah ini satu cara kita untuk lebih cepat melakukan pemisahan Pak, orang yang positif dengan yang negatif. Karena kami sampaikan tadi bahwa di Sulawesi Selatan ini banyak yang tidak bergejala Pak. Hanya dengan melakukan pemeriksaan kita bisa memisahkan mereka. Dan ini berjalan juga di 12 kabupaten kota. Ya, secara umum sih 24 kabupaten kota sudah berjalan Pak. Nah terkait dengan bagaimana persiapan kita di Pilkada untuk pelayanan kesehatan, ya alhamdulillah saya kira rumah sakit kita dan puskesmas saat ini tetap ya siaga untuk bagaimana menjalankan penanganan COVID-19 ini, juga tentu terkait dengan bagaimana penanganan kesehatan di saat waktu pencoblosan nanti. Perlu saya juga kembali sampaikan bahwa inovasi yang dibuat oleh Bapak Gubernur ya terkait dengan penanganan COVID-19 itu ada namanya Pak wisata duta COVID. Ini yang menggembirakan kita karena semua orang yang positif yang tanpa gejala Pak, kita masukkan di dalam ke hotel. Ada 6 hotel yang kita siapkan tentu untuk bagaimana menangani pasien-pasien yang positif yang asimptomatik ini. Nah biayanya itu karena ya ini kan lebih utama bagaimana supaya orang itu bisa cepat sembuh Pak. Karena di awal-awal COVID-19 ini yang jadi persoalan itu Pak, pasien banyak stres, lama sembuhnya Pak. Iya Pak Aziz. Jadi kita masukkan di hotel sebenarnya supaya mereka bisa santai, diberikan makanan yang bergizi, catering ya. Kemudian mereka juga diajarkan di dalam Pak Aziz. Jadi kita sampai sekarang ini punya edukator Pak. Jadi alumni wisata duta COVID ini diajarkan di dalam hotel apa itu COVID-19, bagaimana mencegahnya dan sebagainya. Dan kemudian setelah mereka sembuh, mereka jadi edukator Pak di masyarakat. Jadi iya, Pak, kita ada sekitar 5.000-an kita punya edukator sekarang. Nah mengenai biayanya ini tentu ada penyesuaian harga yang lebih murah karena ini lebih daripada selain kita menangani yang tidak bergejala juga supaya ekonomi berputar Pak. Ekonomi berputar karena dengan hadirnya hotel ini tentu banyak sektor-sektor yang bergerak gitu. Itu Pak. Ya. Jadi masyarakat itu tidak terstigma bahwa yang sakit itu isolasi itu pandangannya mengerikan gitu ya, Pak ya. Makanya gitu, dikemas dalam suatu wisata itu ya Pak. Iya. Oke Pak, karena waktu sudah mau selesai, jadi mohon ada pernyataan penutup dari Bapak dalam kesempatan ini. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Haji. Jadi dalam pandemi COVID-19 sampai bulan Oktober tanggal 1 ini, sekali lagi tetap kami menyampaikan bagaimana semua orang di mana saja dan kapan saja tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Pakailah maskernya, ya. Kita bisa berbeda dalam pilkada, tapi kita harus sama dalam menggunakan masker. Kita sama selalu mencuci tangan, kita sama selalu menjaga jarak. Hanya dengan cara itu, maka penyebaran COVID-19 ini bisa kita cegah
Karena perlu kita tahu virus itu tidak bergerak, Bapak Ibu sekalian, yang bergerak adalah manusia. Jadi semakin banyak bergerak manusia tanpa protokol kesehatan, itu bisa dipastikan semakin bertambah angka positif kita. Dengan kita bergerak ya melakukan aktivitas tapi protokol kesehatan kita jalankan, kita bersama-sama turut menurunkan angka kejadian di Sulawesi Selatan. Selain itu, mari tetap kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cobaan kita semua dan kita harus sama-sama menghadapi penanganan COVID-19 ini. Olehnya itu semua pihak ya, apalagi di dalam pilkada ini tanpa kecuali harus menahan diri ya. Menahan diri harus dalam berkumpul pun kita harus atur, kalau bisa dalam kegiatannya banyak dalam bentuk dalam jaringan yaitu daring ya, sehingga tentu tujuan umumnya bahwa mereka sudah tahu siapa calon yang akan dipilih lebih penting ya. Jadi kita kurangi kumpul-kumpul sehingga tentu semua nantinya ikut dalam bagaimana agar kita mencegah COVID-19 ini menyebar di Sulawesi Selatan. Saya kira Pak Asy seperti ini saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak atas pernyataan penutupnya. Jadi yang menjadi titik penekanan dalam kesempatan ini bahwa masyarakat tetap dihimbau dan tentunya para peserta dari pilkada sendiri bahwa protokol kesehatan harus tetap ditaati dalam setiap kesempatan dan kegiatan yang dilakukan oleh para calon tersebut. Demikian dalam kesempatan yang baik ini, terima kasih kepada Bapak atas kehadiran dan pencerahannya sehingga masyarakat akan semakin paham dan taat terkait dengan pencegahan penyebaran dari penyakit COVID-19 ini, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada di 12 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Harapan kita semua, semoga pandemi ini segera berakhir, masyarakat tetap sehat semua, dan kita melaksanakan tugas kewajiban dan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya demi kemajuan bangsa negara. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ewako.